Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kalian semangat untuk mengikuti pelajaran IPS di semester 2 ini. Kemudian semoga kita selalu sehat di tengah kondisi yang tidak menentu di masa pandemi COVID-19. Walaupun kita masih belajar daring atau pembelajaran jarak jauh, semoga itu tidak mengurangi semangat kalian untuk mempelajari berbagai pelajaran yang ada di sekolah. Gitu. Oke, anak-anak, kita akan mempelajari IPS hari ini. Kemudian silahkan kamu pastikan sudah mandi agar tetap semangat. Kemudian sarapan dan siapkan buku tulis IPS dan alat tulisnya agar semangat di dalam proses pembelajaran. Oke, sudah siap buku tulisnya? Oke, kalau sudah siap kita mulai. Yuk, bismillah. Untuk hari ini kita tetap akan membahas mengenai bab di aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya, begitu ya. Dimana minggu kemarin atau 3 minggu kemarin kita membahas mengenai kelangkaan. Yang apa sih itu kelangkaan? Yaitu dimana banyaknya permintaan, tetapi sumber daya manusianya terbatas, begitu. Tetapi keinginan manusianya atau kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tetapi sumber daya alamnya yang terbatas, sehingga timbul kelangkaan seperti masker pada awal-awal pandemi. Kemudian ketika masuk minggu depannya masuk ke jenis-jenis kebutuhan, yaitu ada beberapa jenis, yaitu ada menurut sifatnya, ada menurut waktunya, dan sebagainya. Oke, menurut waktunya yaitu masa sekarang dan masa depan, kebutuhan masa sekarang dan masa depan. Kemudian menurut subjeknya ada menurut kebutuhan individu, adapun kebutuhan kelompok dan sebagainya. Kemudian minggu kemarin kita membahas mengenai tindakan, motif dan prinsip ekonomi, di mana seorang untuk memenuhi kebutuhannya dia melakukan kegiatan ekonomi. Adapun dengan motifnya bisa motif untuk sosial, motif untuk memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Adapun prinsipnya yaitu prinsip ekonomi, jika masih ingat, yaitu adalah dengan pengeluaran yang sedikitnya maka untuk mendapatkan hasil tertentu, dan dengan pengeluaran tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah, untuk hari ini anak-anak, materi hari ini adalah mengenai kegiatan ekonomi. Nah, apa sih kegiatan ekonomi itu? Nah, kita akan bahas hari ini. Ya, silakan untuk dipersiapkan buku tulis dan pulpennya. Kita masuk ya ke kegiatan ekonomi. Oke. Nah, anak-anak, kita mulai di bab di judul kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, kita lihat di sini ada foto mengenai bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang berjualan di pasar, begitu ya. Menjual sayur-sayuran, kemudian adapun pembelinya, pembeli yang membeli sayuran dagangan di pasar. Nah, pedagang yang sedang menjajakan dagangannya ini dan pembeli di pasar sedang melakukan kegiatan ekonomi, begitu. Nah, apa sih itu kegiatan ekonomi? Kita lanjut. Nah, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan yang tujuannya itu menghasilkan barang dan jasa. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti yang tadi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, para pedagang ini berjualan untuk menghasilkan uang tentunya, dan pembeli membeli barang untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu barang-barang buat dimakan dan sebagainya. Itu namanya kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi terbagi kepada 3.
Oke, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita bahas satu-satu ya. Apa sih itu produksi? Apa itu konsumsi? Apa itu distribusi? Kita mulai dari produksi dulu. Apa yang dimaksud produksi? Yuk kita mulai. Oke. Nah, apa sih itu produksi? Nah, kita lihat di foto di kanan ini ada seseorang yang sedang membuat baju begitu ya, membuat percetakan pakaian atau di baju, sedang mencetak baju, membuat baju dan sebagainya. Yang bawahnya sedang membuat masker begitu. Jadi apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan manusia yang menghasilkan kegunaan barang, menghasilkan barang atau menghasilkan jasa atau menambah guna barang atau menambah nilai dari jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi produksi itu menghasilkan barang atau menghasilkan jasa sesuatu begitu. Seperti yang ini menghasilkan atau menciptakan pakaian, yang ini menghasilkan atau menciptakan masker atau menambah kegunaan barang atau barang yang tertentu diolah sedemikian rupa sehingga nilainya jadi tinggi, nilainya jadi mahal begitu. Itu namanya adalah produksi. Orang yang melakukan produksi atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, ini silakan ya ditulis ya. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Misalkan orang, nah ini nih orangnya, nah ini namanya produsen, atau lembaganya atau pabriknya namanya adalah produsen. Ini juga sama, pabrik pembuat masker, nah itu disebut produsen atau yang membuat masker. Oke, paham ya anak-anak ya? Nah, jenis kegiatan produksi ada 5, yaitu ada ekstraktif, ada agraris, ada industri, ada perdagangan, ada jasa. Kita mulai dari ekstraktif terlebih dahulu ya. Apa sih itu kegiatan produksi ekstraktif? Nah, ini di sini ada nelayan yang sedang mengumpulkan hasil tangkapan ikan di laut, begitu ya. Nah, apa sih itu ekstraktif? Ekstraktif adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Jadi, barang-barang atau sumber daya yang ada di alam diambil secara langsung kemudian tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya apa ya? Ini yang menangkap ikan kan langsung tuh dari laut, kemudian dikumpulkan, kemudian nanti dijual. Nah, ini langsung dari alam tanpa diolah terlebih dahulu. Kemudian apalagi yang penambang, nambang batu dan sebagainya, setelah menambang hasilnya kemudian dijual. Nah, itu adalah ekstraktif, langsung dari alam. Gampang ya? Oke. Kemudian jenis kegiatan produksi yang kedua adalah agraris. Apa sih itu agraris? Nah, ini ada para petani sedang panen padi begitu. Nah, apa sih itu agraris? Agraris adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan atau pengelolaan tanah. Jadi, apapun yang bergeraknya di bidang pengolahan dan pengelolaan tanah. Contohnya adalah pertanian, karena pertanian kan ada hubungannya dengan tanah ya, pengelolaan tanah begitu. Kemudian ada perkebunan, perkebunan pun sama, ada pengolahan dan pengelolaan tanah. Agraris bisa dikatakan kegiatan produksi yang berkaitan dengan pemproduksian di dalam atau di pengelolaan tanah begitu. Contohnya petani, nah ini yang mengolah tanah untuk dijadikan sawah atau kebun. Nah, gampang ya, itu agraris. Oke, kalau ekstraktif tadi langsung dari alam, ngambil sumber daya alam langsung dijual. Kalau agraris mengolah tanah begitu ya. Kemudian kalau industri itu apa? Nah, ini ada pabrik mobil begitu ya, sedang membuat mobil. Ini pabrik mobil. Oke, pengertiannya adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, kalau industri ini adalah bahannya dari bahan yang mentah dari sumber daya alam kemudian diolah menjadi barang yang jadi atau setengah jadi. Contohnya industri pengolahan kapas menjadi benang, kemudian industri otomotif dan kerajinan. Gitu ya. Jadi diolah terlebih dahulu. Diolahnya di dalam pabrik begitu atau industri. Oke.
Mungkin di tempat kalian banyak ditemukan pabrik-pabrik ya. Itu adalah industri. Oke, kita lanjut. Oke, selain ekstraktif, agraris, dan industri, adapun produksi perdagangan. Kok perdagangan masuk produksi? Ya kita lihat dulu ya. Nah, perdagangan ini seperti ada petani yang menyalurkan hasil dari perkebunannya ke ke kota begitu ya. Kita lihat. Nah, kegiatan produksi yang bersifat menambah nilai guna barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen. Jadi langsung kalau perdagangan di bidang produksi itu dari produsen ke konsumen, dari yang menciptakan atau yang mengolah langsung ke konsumen tanpa melibatkan distributor. Apa itu distributor nanti kita bahas. Nah, suatu barang akan lebih berguna bila berada di tempat yang lebih membutuhkan. Maka sebenarnya kegiatan niaga atau perdagangan pun termasuk kegiatan produksi. Contohnya sayuran di desa diangkut ke kota yang lebih membutuhkan, langsung dijual dari produsennya. Oke, lanjut ke yang kelima yaitu jasa. Nah, ini ada bengkel, ada bapak-bapak yang sedang menungguin pelanggan di bengkel gitu ya. Nah, jasa itu adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang jasa. Jasa itu apa? Jasa dan pelayanan. Contohnya bank. Kalau bank kan melayani orang yang mau menyimpan uang gitu. Kalau pos melayani orang yang mau mengantar surat. Agen perjalanan, restoran, rumah sakit, dan bengkel. Jadi si yang dijualnya adalah bukan barang, tetapi jasa atau pelayanan begitu ya. Nah, ini contohnya adalah bengkel, bank, pos, agen perjalanan. Masih banyak lagi ya jasa itu. Oke. Itulah jenis kegiatan produksi atau untuk menghasilkan barang atau jasa. Itu ekstraktif tadi ya, yang langsung dari sumber daya alam. Agraris mengolah tanah, industri mengolah bahan mentah sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi. Perdagangan itu yang menyalurkan atau menjual hasil perkebunan itu. Kemudian jasa, bengkel, dan sebagainya. Oke. Kemudian sebelum masuk menjadi seorang produsen atau memproduksi suatu hal, maka ada beberapa faktor penunjang produksi. Apa saja kan produksi menciptakan atau menghasilkannya. Maka ada faktor-faktor produksi, yaitu ada alam dan tenaga kerja, yaitu faktor produksi asli. Adapun faktor produksi turunan, yaitu modal dan kewirausahaan. Maksudnya kayak gimana? Jadi 4 hal inilah yang membuat produksi bisa efektif begitu, bisa terjadi. Oke. Yang pertama faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Yang asli itu alam. Kita lihat satu-satu ya. Nah, ini ada sawah, ada lahan, dan sebagainya ya. Nah, kalau alam, faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Jadi udah disediakan oleh alam. Contohnya tanah telah disediakan oleh alam, manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, dan sebagainya. Nah, itu adalah faktor produksi alam atau yang telah disediakan oleh alam ya. Oke, kemudian ada tenaga kerja. Oke, apa sih itu tenaga kerja? Nah, itu adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Jadi, tenaga kerja itu manusia begitu, atau sumber daya manusia yang dengannya bisa memproduksi sesuatu begitu ya. Oke, kita lanjut. Tenaga kerja suatu sumber daya manusia ini ada 3 klasifikasi atau 3 bagian. Yang pertama adalah tenaga kerja yang terdidik atau skill labor begitu ya. Apa sih itu? Nah, tenaga kerja yang memerlukan pendidikan formal. Ini mah harus sekolah dan sebagainya. Contohnya apa ya? Guru begitu ya, dokter, konsultan, dan masih banyak lainnya. Yaitu orang-orang yang tenaga kerja yang terdidik. Harus formal di dalam sekolahnya. Kemudian ada yang kedua yaitu terlatih atau train labor, yaitu tenaga kerja yang dia memerlukan latihan
keterampilan seperti apa? Tukang kayu, kemudian supir. Itu kan harus terlatih. Kemudian apa namanya? Penjahit dan sebagainya. Jadi harus latihan dulu. Harus terlatih begitu. Kalau ini terdidik harus sekolah. Kalau ini harus terlatih, harus latihan dulu. Kemudian yang ketiga adalah tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi tidak memerlukan sekolah pun tidak harus dilatih, yaitu seperti kuli angkut atau pelayan begitu. Oke, jadi tenaga kerja ada 3, terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Skill labor, train labor, ya. Oke, kita lanjut. Bentar. Nah, faktor produksi turunan itu adalah modal dan kewirausahaan. Kita lihat di modal. Nah, jadi untuk produksi, untuk membuat suatu hal tentu harus memiliki modal. Nah, yaitu diantaranya adalah modal bisa berupa uang, gedung pun adalah modal ya, gedung produksi, mesin-mesin, dan banyak hal lainnya. Modal sendiri adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang tetapi juga bisa berupa barang. Nah, biasanya untuk melakukan produksi kita memerlukan modal, bisa berupa uang pun dengan gedung pun adalah modal begitu ya, mesin dan sebagainya. Oke. Kemudian ada kewirausahaan. Kalau kewirausahaan adalah kemampuan menjalankan perusahaan sehingga perusahaan tersebut berjalan efektif, efisien, dan menguntungkan. Jadi seseorang yang bisa menjalankan perusahaannya atau kepalanya begitu ya. Nah, apa itu faktor kewirausahaan? Ada 3, yaitu keahlian mengatur atau managerial skill. Jadi bisa kemampuan memimpin dan menggunakan setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya dan berani menanggung risiko dan dia bisa mengatur gitu. Kemudian ada keahlian bidang teknis atau technological skill, adalah kemampuan mengkombinasikan faktor-faktor produksi sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa. Pun ada yang ketiga, keahlian mengorganisasi atau organizational skill, adalah kemampuan mengorganisasi dengan berbagai usaha, baik perusahaan ataupun di luar perusahaan. Jadi ketiga faktor keahlian ini bisa membuat kewirausahaan atau kemampuan atau perusahaan tersebut menguntungkan. Oke. Nah, jadi faktor produksi ada 4, yaitu ada alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Keempat ini bisa menjadi faktor seorang atau lembaga melakukan sebuah produksi, gitu ya. Yaitu adalah produksi. Kita lanjut ke ini kita masuk ke distribusi ya. Tadi kan kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita masuk ke distribusi. Apa itu distribusi? Nah, di sini ada toko kelontongan gitu ya, sama supermarket. Jadi, apa itu distribusi? Kalau tadi produksi adalah menghasilkan barang, nah, kemudian kalau distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi menyalurkan. Oke. Contohnya ini toko ini adalah menyalurkan barang. Misalkan di sini ada produk minuman, kemudian atau tisu atau apa dan sebagainya, kan disalurkan oleh toko, dijual oleh toko. Oke, distributor atau orang yang melakukan penyaluran disebut distributor, atau kegiatan distribusi disebut distributor. Oke, paham ya? Gampang ya. Nah, jenis kegiatan distribusi ada 3, yaitu ada langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Kita mulai dari yang kegiatan distribusi langsung dulu. Dan tukang sate ya. Apa itu distribusi langsung? Distribusi langsung adalah distribusi atau penyaluran barang atau jasa langsung dari produsen kepada konsumen. Langsung begitu. Contohnya apa? Ya pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Dia yang buat satenya, dia yang jual, dia yang buat, dia yang jual begitu. Itu namanya distribusi langsung begitu ya. Oke. Selain pedagang sate pun masih banyak ya yang langsung dijual.
Oke. Kemudian ada distribusi semi langsung. Kalau distribusi semi langsung adalah penyaluran kepada dari konsumen, penyaluran dari produsen ke konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Jadi produksinya membuat barangnya misalkan di Jakarta, kemudian didagangkannya di Bandung, tetapi di Bandung ada ada perusahaan milik dia, bagian milik dia juga yang ada di Bandung gitu, cabangnya misalkan gitu. Contohnya pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui konverter gitu ya. Oke, jadi biasanya di cabang atau dan sebagainya, cabang perusahaan. Kemudian ada distribusi tidak langsung. Kalau ini adalah distribusi dari produsen kepada konsumen tetapi melalui pihak ketiga atau melalui distributor, yaitu contohnya agen pulsa dan sebagainya, agen gas dan lain-lain. Kemudian ada grosir, makelar, komisioner, ada pedagang kecil, ada toko, ada warung dan sebagainya. Jadi dijajakan atau dijual atau disalurkan oleh orang lain. Itu namanya distribusi tidak langsung, supermarket dan lain hal sebagainya. Oke, jadi distribusi adalah proses penyaluran barang. Paham ya? Oke, kita lanjut ke yang ketiga, namanya adalah konsumsi. Nah, di sini ada orang makan sama memakai listrik. Apa itu konsumsi? Kegiatan ekonomi yang bersifat mengurangi atau menghabiskan hasil dari barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi seorang yang memakai, kemudian orang yang menghabiskan dan sebagainya. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kita lihat ada 3 jenis, ada rumah tangga, ada perusahaan, dan ada negara. Kita masuk ke rumah tangga terlebih dahulu. Apa itu konsumsi rumah tangga? Yaitu kegiatan konsumsi yang biasanya dilakukan oleh ayah, ibu, dan anak-anaknya. Contohnya adalah makan, kemudian membeli pakaian, mengatur rumah, membeli rumah, peralatan rumah, memakai listrik, dan telepon. Itu adalah konsumsi rumah tangga. Oke, gampang ya. Kemudian ada konsumsi perusahaan. Ini yang dipakai oleh perusahaan. Biasanya perusahaan pun ketika memproduksi dia pun mengkonsumsi atau memakai suatu barang atau jasa. Itu contohnya adalah dia memerlukan bahan baku, tenaga kerja, upah, modal dan sebagainya ya. Oke. Kemudian ada kegiatan konsumsi negara. Negara pun mengkonsumsi sumber daya atau bahan-bahan produksi, yaitu contohnya berbeda dengan kegiatan konsumsi rumah atau perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat, contohnya pembangunan jembatan, pembangunan jalan dan sebagainya. Oke anak-anak, untuk hari ini saya cukupkan sekian mengenai kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.